dibanding kita beli misalkan CBR 250 ya, yang paling baru, kondisi baru, tapi cc cuma 250 cc ya kan. Kalau gua sih mending ambil R6N tapi cari yang kilometernya masih rendah gitu, karena beda sih, feel-nya beda, tarikannya beda, torsinya, tenaganya beda banget sih gitu. Halo semuanya, balik lagi dengan gua Wan Saputra. Pagi ini mau jalan-jalan sekalian manasin motor ya. Gua di terminal nih, terminal Sukabumi. Rame sini kalau minggu pagi ya, karena tempat anak-anak motor pada kumpul. Oh ya, hari ini gue mau sedikit bahas-bahas tentang harga ER6 ya di tahun 2024. Jadi harga ER6 maupun yang F ya, maupun yang N ya, ER6N maupun ER6F itu sebenarnya harganya sudah cukup stabil ya di tahun-tahun sebelumnya gitu. Bahkan 3 atau 4 tahun yang lalu tuh sempat turun ya harganya di angka 60. Itu masih bisa dapat 60 sekian lah, itu masih bisa dapat unit yang cukup bagus. Cuman sekitar 2 tahun yang lalu itu harganya cukup sempat naik gitu. Jadi untuk sekarang unit-unit yang bagus tuh udah cukup udah pada naik ya gitu. Jadi ER6N maupun ER6F ini kan produksinya tahun 2012 ya, 2011 2012, kemudian ada 2015 2016 kalau nggak salah ya. Dan memang sudah cukup tua, sekitar 10 tahun yang lalu. Karena moge-moge yang udah cukup tua dan udah discontinue biasanya memang harganya cukup stabil ya, harganya cukup stabil gitu. Jadi enaknya beli moge yang udah tua itu harganya nggak turun lagi ibaratnya. Jadi misalnya kita beli second ya, terus kita jual kembali itu harganya stabil, turunnya paling 3 juta 5 juta, kalau ke pedagang bisa 10 jutaan ya gitu. Cuman intinya kalau harga ke pemakai sih harusnya nggak turun jauh, karena emang udah price in ya, harganya udah di situ-situ aja gitu. Kalau untuk sekarang ya 2024 awal atau 2023 akhir itu harganya memang range-nya di 60-an sampai 80 ya, tergantung gimana kondisi dari motornya gitu. Itu untuk yang full paper. Kalau non paper itu biasanya setengahnya ya, berarti sekitar 30 sampai 35-an atau 30 sampai 40 lah. Nah untuk yang full paper itu range-nya 60 sampai 80. Kenapa? Karena tergantung kondisi ya gitu. Dan juga ER6N itu biasanya lebih mahal dibanding dengan ER6F. Kenapa? Nggak tahu juga ya. Sepertinya karena minat ya, peminat dari ER6F ini kan nggak banyak ya, dan nggak banyak orang yang suka dengan desainnya juga tuh ER6F itu. Jadi secara harga ER6F itu biasanya lebih murah sekitar 5 juta biasanya ya gitu. Dan ER6F ini walaupun lebih murah 5 juta itu biasanya barangnya masih bagus-bagus semua gitu. Jadi yang sudah-sudah ya, kalau yang gua temuin di market ya, itu R6F itu range-nya 65 sampai 75. Itu kilometernya masih pada rendah. Ada yang masih 4000 kilo, bahkan kemarin ada yang 2000 kilo ya gua nemuin R6F. Dan 8000, 10000 masih banyak banget R6F itu. Jadi kenapa kok R6F lebih banyak yang low odo ya, kilometer rendah? Karena ya itu tadi, yang punya nggak banyak orang yang suka, dan biasanya buat pajangan rumah kan. Itulah kenapa lebih banyak R6F itu yang odometernya rendah gitu, karena yaitu yang peminatnya nggak banyak, kemudian memang nggak banyak orang yang suka dengan desain dari R6F gitu. Jadi buat yang
pengen 650 cc 2 silinder yang murah meriah, odometer masih rendah, itu coba lirik R6F ya. Itu mesinnya sama kok dengan R6N, dia 5 juta lebih murah dan odometernya atau kilometernya rata-rata masih pada rendah itu R6F. Kalau R6N itu 5 jutaan kurang lebih ya, 5 jutaan lebih mahal daripada R6F. Dan kilometernya rata-rata memang di atas 15 ribuan rata-rata ya. Banyak banget R6N di atas 15.000 km gitu. Kenapa R6N lebih banyak peminat dan odometernya lebih tinggi? Karena memang motor ini untuk touring enak sih, dan desainnya kan memang masih masuk lah untuk motor touring ya kan. Dan dipakai harian pun masih enak R6N gitu. Jadi untuk R6N tadi balik lagi ya, harga dari R6N atau R6F itu range-nya 60 sampai 80. Lah yang harga 80-an juta ini biasanya ya, R6N yang harga 80 juta itu kilometernya masih sekitar di bawah 6.000 atau 8.000 kilo. R6N yang kilometer di bawah 6.000 atau 8.000 kilo itu biasanya harganya masih 80 juta. Ya di nego-nego mungkin bisa dapat 77 atau 75 ya, cuman rata-rata pada jualnya buka harganya di 80 juta gitu. Sedangkan kalau R6N yang harga 60 jutaan itu rata-rata kondisinya kurang bagus gitu. Jadi biasanya kilometernya udah tinggi dengan kilometer 24.000 ke atas atau bahkan 30.000 ke atas ya. Dan misalkan ada cacat sana sini, kemudian udah gak mulus, itu biasanya di harga 60 juta. Kalau di bawah 60 juta gue jarang nemuin sih R6N di bawah 60 juta. Cuman memang range-nya 60 jutaan sih start harga dari R6N ya, kilometer udah tinggi gitu. Kemudian untuk R6N harga 65 sampai 70-an atau sampai 75 juta ya. 65 juta sampai 75 juta R6N itu biasanya kilometer yang sudah area middle ya, area sekitar 12.000 sampai 20.000 kilometer. Itu harganya 65 sampai 75 jutaan gitu. Jadi cukup tergolong murah ya, maksudnya murah dalam arti dengan cc besar itu kita dapat 650 cc ya, dan dengan harga yang cukup terjangkau gitu. Nah kalau R6 yang gua pakai ini, gua waktu itu dapat di harga 75 juta, cukup tinggi karena kilometernya ya. Waktu itu gua ngambil di kilometer 8.000. Jadi R6N gua ini kilometernya waktu itu 8.000. Kemudian penjualnya buka harga di 80 juta ya. Kemudian nego-nego kenanya di 75 juta untuk motor gua ini ya. Itu. Jadi memang buat yang mau nyari R6N maupun R6F itu budgetnya minimal 60 juta lah. Itu kalau memang mepet di 60 juta biasanya dapat barang yang kurang bagus, atau ya sekalian tambahin 10 juta ya, area 70 juta itu biasanya R6N maupun R6F nya itu barangnya cukup bagus gitu. Dan apakah worth it dengan harga segitu? Ya buat gua worth it banget ya. Dengan harga cuman ya range 65 sampai 75 ya, dapat barang yang masih bagus, apalagi kalau bisa dapat yang low odo ya. Kilometer masih rendah, tambahin duitnya dikit di kisaran 75 sampai 80, tapi kita dapat kilometer 4.000, 6.000, 8.000 atau masih di bawah 10.000 ya. Itu masih sangat worth it ya. Tuh. Kemudian apakah misalkan kita beli R6N atau R6F, odometer masih rendah itu pasti bagus? Gua rasa iya pasti bagus. Paling masih bagus nih di area mesin dan radiator ya, itu pasti masih bagus. Cuman pastinya kalau di area shock breaker ya, seal shock depan misalkan itu kena bocor atau rusak, itu wajar ya, karena kan itu masalah beban dari motornya, bukan masalah mesin atau radiator yang berhubungan dengan kilometer kan gitu. Jadi untuk 2024 ini harga R6N, R6F ya, itu masih sama harganya dan masih selalu sama seperti 2 tahun sebelumnya. Range-nya masih di area 60 sampai 80 ya. Menurut gua sangat-sangat worth it harga-harga segitu gitu. Jadi buat yang mau ambil R6N
siapin dana 60 jutaan kalau mepet ya, dan kalau ada dana lebih ya kisaran 70 lah kalau bisa, supaya kita dapat motor R6N ataupun R6F yang kondisinya bagus gitu. Karena masih sangat layak kok, walaupun ini moge tua ya, umurnya udah 11 tahun, tapi masih enak banget gitu ini motor. Masih enak banget dan nggak rewel sih. R6N itu nggak rewel ya. Cukup worth it, sangat worth it buat gua ya. Dibanding kita beli misalkan CBR 250 ya, yang paling baru, kondisi baru, tapi cc cuma 250 cc ya kan. Kalau gua sih mending ambil R6N tapi cari yang kilometernya masih rendah gitu, karena beda sih, feel-nya beda, tarikannya beda, torsinya, tenaganya beda banget sih gitu. Buat yang lagi cari-cari R6N, semoga dapat unit yang bagus ya gitu, karena R6N ini kan motor yang cocok buat harian dan buat touring. Rata-rata memang odometernya tinggi-tinggi sih, di atas 24.000 itu udah cukup wajar ya untuk motor yang udah 11 tahun. Tapi kalau kalian hoki pasti bisa kok dapat unit yang masih di bawah 10.000 km, tapi ya pastinya lebih tinggi ya harganya. Dari gua begitu dulu ya untuk bahas harga R6N. Next time gua akan bahas-bahas hal lain tentang R6N lagi. Makasih.